Halo semuanya, selamat datang di channel Properti Info. Nah teman-teman, jadi saya sekarang sedang berada di perumahan Permata Mutiara Maja nih ya. Tepatnya saya lagi berada di klaster Montana. Nah jadi di video kali ini saya akan updatekan lagi ke kalian ya. Tipe Padma, lalu juga ada tipe Marigold dan Azalea, tipe Kana dan tipe Camellia. Nah untuk tipe Kana dan Camellia inilah nanti saya akan explore juga ya, karena tuh lagi dalam progres pembangunan juga. Jadi nanti kita bersama-sama ya, kita ngelihat ya untuk kondisi dari tipe Kana dan tipe Camellia tuh seperti apa. Jadi teman-teman simak aja videonya sampai habis ya. Nah, pertama-tama di sini saya mau ke sebelah kiri dulu ya. Kita belok ke kiri karena saya mau ngelihat yang tipe Marigold dan Azalea dulu ya. Kita lihat deretan yang situ dulu. Yang ini nanti aja, nanti kita kesana juga kok, aman teman-teman ya, tenang aja. Jadi kita kelilingi satu klaster Montananya. Nah ini dia di depan saya ini deretan tipe Marigold dan Azalea ya. Nah seperti ini. Dan udah banyak yang jadi juga untuk tipe Marigold dan Azaleanya. Dan ini sebelah kiri saya juga sudah ada yang huni ya, udah ada yang nempatin juga nih. Udah ada yang tinggal di sini. Dan untuk bagian ujung itu masih pengerjaan juga ya. Cuman dikit lagi udah mau jadi juga lah ini. Nah jadi untuk deretan tipe Azalea dan Marigold ini itu masuknya tuh deretan blok B7 ya. Mungkin di antara kalian yang sedang menonton juga ada yang punya rumah di deretan ini. Bisa komen aja di bawah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang tipe Padma ya, yang tadi. Nah ini di sebelah kiri saya ini juga tipe Padma nih ya. Nah jadi ini deretan blok D6 ya. Nah untuk deretan blok D6 kita bisa lihat di depannya ini juga sudah banyak yang nempatin juga, udah banyak yang tinggal di sini. Jadi di sebelah kiri saya ini sudah ramai ya teman-teman ya. Nah, udah banyak yang bangun kanopi juga di sini. Terus buat taman kecil juga. Nah sekarang saya akan belok ke sebelah kanan ya. Kita lihat yang deretan D2 dulu. Nah ini dia. Jadi untuk tipe Padma itu pertama yang duluan jadi itu deretan D2 dulu ya. Nah ini dia. Untuk deretan D2 ini juga udah ramai juga ya, lumayan di sini. Udah banyak yang nempatin juga. Nah di sini saya juga ingin menjelaskan ya untuk fasilitas internal klaster Montananya dulu. Jadi kita bahas dulu nih untuk fasilitas yang di dalam klasternya. Nah jadi untuk fasilitas di dalam klaster itu ada playground, lalu yang kedua ada outdoor gym, yang ketiga ada green belt, lalu juga ada lapangan serbaguna dan clubhouse ya. Nah jadi kedepannya itu juga ada clubhouse di dalam klaster Montananya. Nanti akan saya perlihatkan juga pas saya review deretan tipe Camellia juga ya. Jadi deket tipe Camellia untuk letak clubhouse-nya. Nanti ada papannya tuh, saya kasih lihat. Dan untuk klaster ini juga itu sistem keamanannya one gate security system. Dan juga tentunya dilengkapi dengan CCTV ya. Nah tadi kan saya sudah jelaskan fasilitas yang ada di dalam klaster Montananya ya. Nah sekarang saya akan jelaskan ke kalian lagi fasilitas yang di luar klasternya, yaitu fasilitas Permata Mutiara Majanya ya. Nah jadi di Permata Mutiara Maja itu fasilitasnya yang pertama ada sekolah ya. Itu namanya Permata Mutiara School. Dan pusat perbelanjaan ya. Lalu juga ada dapur Maja, food area. Nah yang paling saya suka
waktu itu saya pernah ke sana juga ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang penasaran gitu ya, kalau misalkan mampir ke Permata Mutiara Maja, terutama yang baru pindah sini, kalau mau makan di luar gitu ya, coba deh saya saranin ke Dapur Maja. Soalnya tuh konsepnya tuh keren banget. Jadi konsepnya tuh menyatu dengan alam. Jadi kalau misalkan kalian makan itu bisa ada view-view pepohonannya kan. Jadi bener-bener adem banget gitu. Dan bersebelahan juga ya sama kantor marketing galerinya. Jadi emang untuk tema food areanya itu outdoor ya. Lalu selanjutnya ada BIM dan baterai motor shop ya. Jadi itu yang buat motor listrik teman-teman. Jadi kalian bisa coba ya motor listriknya yang warna ungu itu loh. Nah, nggak hanya itu saja ya, untuk perumahan Permata Mutiara Maja itu juga dekat dengan stasiun Maja, cuman 2 menit saja ya ke stasiun Majanya. Jadi dengan ini kalian juga mudah berpergian kemana saja. Oke, jadi ini adalah deretan D4 ya. Di sebelah kanan saya ini tipe Padma dan kiri itu tipe Rafflesia. Nah, untuk pondasi dari tipe Padma sendiri itu batu kali ya teman-teman ya. Lalu juga untuk dindingnya itu double wall. Jadi double dinding itu batako ya untuk dindingnya. Lalu untuk high ceilingnya itu 4,4 meter. Dan untuk kusennya itu aluminium, dan untuk bagian atasnya juga bagian atapnya itu genteng beton ya. Rangkanya baja ringan, dan untuk septic tanknya itu biotank. Lalu juga untuk airnya itu PDAM, dan lalu untuk daya listriknya itu 1300 ya. Lalu untuk luas bangunannya itu 30 meter persegi, sedangkan luas tanahnya itu 72 meter persegi. Oke, jadi seperti ini ya untuk kondisi suasana dari tipe Padma. Tadi deretan D2, D3, dan D4 nih ya. Sekarang kita akan pindah ke tipe Kana ya, dan juga tipe Camellia. Yuk langsung saja kita ke sana. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di tipe kanannya ya. Ini masih dalam pembangunan juga untuk tipe kanannya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat rumah-rumah yang masih dikerjakan. Nanti kita juga akan lihat yang versi udah jadinya ya, yang benar-benar udah jadi. Nah, ini yang versi udah jadinya nih ya, seperti ini. Kalian bisa lihat di depan saya ini. Nah, untuk tipe Kana itu luas bangunannya 27 meter persegi, dan lalu untuk luas tanahnya itu 72 meter persegi. Dengan dimensi lebar 6 meter, panjang ke belakang itu 12 meter. Area depan taman ukuran 3,5 kali 3 meter ya, sepadan dengan carportnya. Dan lalu untuk pondasinya itu menggunakan batu kali, dan untuk dindingnya itu single wall batako. Nah, untuk lantainya itu keramiknya 40 kali 40 cm. Dan untuk kusennya itu menggunakan aluminium powder coating ya. Dan untuk pintu utama di rumah tipe Kana ini itu menggunakan engineering door lapis HPL. Sedangkan untuk pintu kamarnya itu menggunakan engineering door double multiplex. Dan untuk atapnya itu menggunakan genteng beton dengan rangka baja ringan ya. Dan untuk airnya itu PDAM, lalu listriknya, daya listriknya itu 1300.
Oke, jadi seperti ini ya untuk kondisi suasana dari tipe Kana ya. Ini udah pada jadi semua ya untuk deretan sini. Udah pada rapi. Jadi untuk bentuknya seperti ini untuk rumahnya ya. Dan tadi sudah saya jelaskan juga spesifikasi rumahnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk rumah tipe kanannya. Sekarang kita akan lihat yang tipe Camellia dekat clubhouse ya. Oke, saya sekarang sudah berada di tipe Camellia nih ya teman-teman. Nah, ini di depan saya ini tipe Camellianya masih dalam on progress ya. Masih dalam pembangunan. Nah, untuk tipe Camellia ini luas bangunannya itu 30 meter persegi. Lalu untuk luas tanahnya itu 72 meter persegi. Fondasinya itu seperti biasa batu kali ya. Dan untuk dindingnya itu double wall batako ya. Lalu untuk airnya itu PDAM. Untuk bagian atapnya itu menggunakan genteng beton dengan rangka baja ringan. Lalu untuk lantainya itu HT 60 x 60 cm ya. Dan untuk listriknya itu daya listriknya itu 1300. Dan untuk septic tanknya itu biotank. Oke, itu jadi seperti itu ya untuk spesifikasi rumah tipe Camellianya. Dan seperti ini ya untuk kondisi suasana dari tipe Camellia. Nah, lalu di depan saya ini lahan kosong ini nanti ke depannya bakal jadi clubhouse-nya Cluster Montana ya. Nah, itu dia papannya, clubhouse-nya. Ini saya zoom. Nah, jadi dekat sini ya untuk clubhouse-nya. Oke, teman-teman, mungkin untuk video update dari Cluster Montana tipe Padma, tipe Azalea Marigold, dan juga tipe Kana dan tipe Camellia. Sampai sini dulu untuk videonya ya. Saya mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan dari penyampaian saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching and see you next time. Ayo, wujudkan impianmu dengan rumah barumu. See you.